Tidak tahu malu. Putri Wenqing menjerit, lalu menyeret Qin Yichen ke samping. Kayu, apakah kamu ingat apa yang aku ajarkan padamu? Jangan main-main dengan bunga. Ketika Men Qianmei melihat ini, dia tersenyum seperti lonceng perak. Saudari Wenqing, ini salahmu. Apakah karena Jenderal Feng tidak terlibat di dunia ini, jadi dia berbohong kepada Jenderal Feng? Menurut saudara perempuan saya, adalah normal bagi pria tampan seperti Jenderal Feng untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Jenderal Feng, jangan tertipu oleh saudari Wenqing. Cinta antara pria dan wanita di dunia ini hanya tinggal di dalam bunga. Berbahagialah. Qin Yichen sangat ingin tertawa. Apakah benar dia adalah selembar kertas kosong dan membuat sketsa sesuka hati? Gadis Qianmei benar. Tapi, kamu terlalu jelek. Begitu kata-kata ini keluar, senyum manis Men Qianmei tiba-tiba membeku. Apakah dia terlalu jelek? Tanda seru. Terlalu jelek. Tanda seru. Dia adalah putri kecil yang luar biasa dari klan Manhua. Saya tidak tahu berapa banyak dewa dan setan yang disembah di bawah rok delima. Bahkan jika seseorang menolak, dia takut klan Manhuanya tidak akan dapat memberinya makan. Tapi tidak ada Tuhan atau iblis yang merasakan kebenciannya. Dengan mata tapi tidak ada manik-manik. Sepotong kayu mati. Men Qianmei dimarahi sebentar, dan bahkan para dewa dan iblis juga marah. Saya belum pernah melihat dunia, jadi saya tidak berkomentar di sini. Jenderal Feng, saya pikir Anda harus keluar dan pergi berkeliling. Tetapi itu benar. Bahkan istri Anda memanggil Anda kayu. Anda tidak tahu betapa cantiknya keindahan itu. Tapi Putri Wenqing mengangkat leher merah mudanya tinggi-tinggi, dengan ekspresi puas di wajahnya. Kayu, apakah aku cantik? Sudut mulut Qin Yichen bergerak sedikit, cantik. Bahkan Jin Jiayu tersenyum dan berkata, kakak ipar memiliki penglihatan. Tidak seperti beberapa setan. Tanah ini hampir dihancurkan dengan membajak, dan saya masih tidak tahu malu dalam hal ini. Kamu. Men Qianmei sangat marah sehingga pupil iblis berkedip merah. Dan para wanita saling berhadapan ada gaya khusus. Tetapi Qin Yichen tidak bisa menghargainya. Tanah ini akan dibajak. Kata-kata macam apa harimau dan serigala ini. Saya pikir saya semurni dewa pedang bawaan. Dan saya tidak memahaminya sama sekali. Setelah pertengkaran, para wanita melihat mata indah Men Qianmei melayang. Dan tiba-tiba tersenyum pada Kongwu yang di belakang Qin Yichen. Adik kecil dari umat manusia benar-benar tampan. Jenderal berangin menutupi Anda. Sulit bagi saudara perempuan saya untuk bertemu dengan manusia tampan seperti Anda. Men Qianmei memutar pinggang pohon willow dan mengeluarkan aroma anggrek ke Kongwu. Ayo, lebih baik ikuti adikku. Aku pasti akan memberitahumu apa kebahagiaan di dunia ini. Aromanya terasa menyegarkan, namun nyatanya membuat orang gentar. Ekspresi Kongwu tiba-tiba berubah, dan Qin Yichen menempelkan telapak tangannya ke bahunya saat melihatnya. Saya harus mengatakan bahwa Kongwu masih sangat tampan. Jika tidak Qin Yichen tidak akan membiarkan Qin Yichen berpikir bahwa ini adalah seorang sarjana dengan kemeja hijau. Suara sihir menawan yang bergema di benaknya menghilang. Kongwu sedikit enggan untuk pertama kalinya, dan terus diam-diam merenungkan rencana balapan di dalam hatinya. Penyihir itu tidak lebih dari tengkorak merah muda. Tapi Qin Yichen tiba-tiba tertawa. Dia bisa melihat bahwa Men Qianmei tahu identitas Kongwu. Jika murid dari kepala klan manusia itu jiwanya terpikat, bukankah itu wajah istana Kaisar Ke dalam bentuk terselubung? Kuncinya apakah Qin Yichen dapat melihat klan yang sama digoda? Bahaya semacam ini, tentu saja, adalah membiarkan aku melindungi keluargaku. Pada saat ini Kongwu sedikit gugup, dan tepatnya, dia sangat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi begitu banyak dewa dan iblis, dan dia semua elit dan kuat di klan Kaisar. Terutama penyihir Manhua di depannya, yang menganibal orang tanpa meludahkan tulang. Qin Yichen bisa melihat bahwa Kongwu ketakutan di matanya. Ketakutan semacam ini telah terukir di tulang mereka selama bertahun-tahun, seolah-olah mereka berada di depan para dewa dan setan. Mereka menundukkan kepala, dan bahkan menundukkan lutut dan menekuk tulang belakang mereka. Dan inilah mengapa Qin Yichen membawa Kongwu ke sisinya. Qin Yichen berbicara sebentar, tetapi Kongwu ketakutan. Tuan, ini tidak akan terjadi sesuatu. Qin Yichen tersenyum dan berkata, apa yang bisa dilakukan denganku? Kongwu terengah-engah, tapi dia melengkungkan tinjunya ke arah Men Qianmei. Dengan tatapan halus, di bawah Kongwu, aku telah melihat seorang gadis Qianmei. Gadis Qianmei bisa belajar dari cintanya. Tapi sayang sekali orang dan iblis memiliki cara yang berbeda. Jika gadis itu bersikeras melakukan ini, maka Kong dapat mengambil gadis itu sebagai selir terlebih dahulu. Ketika dia mengatakan ini, seluruh kepala Kongwu tercengang. Itu adalah suara Qin Yichen yang dia pikirkan. Seperti yang diharapkan, Kongwu tiba-tiba merasa bahwa riak di murid ajaib Men Qianmei menghilang, dan itu digantikan oleh kemarahan yang dalam dan bahkan penghinaan. Anda tahu, baru saja Qin Yichen mengatakan dia jelek dan Jin Jiayu mengejeknya. Tetapi Men Qianmei tidak pernah begitu marah. Bahkan pada saat itu, Kongwu hanya merasa bahwa penyihir itu akan bunuh diri. Men Qianmei memang pembunuh. Teran.
Ras manusia rendahan. Dia bahkan mengatakan untuk membiarkannya menjadi selir. Ini adalah penghinaan besar baginya. Ribuan pembangkit tenaga klan Manhua juga marah. Bagi klan Manhua, umat manusia bahkan tidak layak darah. Hanya pria dan wanita tampan sesekali yang hampir tidak bisa membuat mereka mainan. Dan mereka harus berlutut di kaki klan Manhua mereka. Dan bahkan banyak hewan peliharaan manusia yang meminta hadiah. Ketika umat manusia berani mengatakan menikah dengan pendeta Tao dari ras Manhua mereka, dan tetap menjadi selir. Pengadilan kematian. Tiba-tiba seorang wanita dari klan Manhua berteriak dengan dingin, hanya untuk melihat bahwa wanita itu tinggi. Ototnya seperti gemuk, dan dia juga bersinar dengan warna kemerahan yang memabukkan. Tapi wanita ini sangat berbeda dari Men Qianmei. Yang terakhir bergairah, seperti bunga berduri, sedangkan yang pertama dingin. Tidak dingin, tapi acuh tak acuh. Setidaknya memperlakukan umat manusia, seolah-olah terlepas dari tingkat kekuatannya. Semua mata hanyalah semut. Arogansi yang tampak seperti gunung es bahkan membuat banyak dewa dan iblis ingin berlutut di depan wanita ini, hanya untuk Fangs. Dan nafas wanita ini lebih dingin dan tirani daripada Men Qianmei. Wanita itu melihat ke belakang dengan kagum pada saat itu. Mata ajaib itu berwarna biru dan merah. Mata biru itu dingin dan mata merah itu jahat. Dalam sepasang murid sihir ini, tampaknya ada banyak dewa dan iblis yang tenggelam dan menikmati diri mereka sendiri. Dan tampaknya mereka bisa berubah menjadi pelayan paling setia dengan perintah seorang wanita. Murid ajaib itu menatap, sangat dingin dan galak, berani mempermalukan mereka dan mati. Saat Kongwu dipindai oleh murid ajaib, Kongwu tertegun dan tidak bisa bergerak, dan bahkan merasakan kekuatan dan kekuatannya. Tetapi dia ingin menghukum dirinya sendiri dan menghancurkan dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, saya melihat Qin Yichen menepuk pundaknya. Dan saat berikutnya dia mengangkat matanya. Matanya dalam. Dan sepertinya ada dunia yang tersembunyi di dalamnya. Pada saat itu, Kongwu hanya merasakan putaran di depannya. Dan ketika penglihatannya kembali, dia menemukan bahwa Men Qianmei sudah berdiri di samping wanita yang acuh tak acuh itu. Seolah-olah keluarga suami tidak menyukainya dan didorong kembali. Qin Yichen berdiri di depannya. Tersenyum tetapi tidak tersenyum. Dan wajah klan Manhua yang kuat semuanya ketakutan. Kongwu tidak mengatakan semuanya. Karena kamu tidak ingin menjadi selir, maka lupakan saja. Wajah cantik wanita itu acuh tak acuh, dan niat membunuh di mata sihir tidak berkurang. Tetapi wajah para dewa dan iblis terkejut. Itu barusan, waktu dan ruang Dao Wei. Dengan Kaisar Ke, tingkat pertumbuhan Jenderal Pedang Sihir ini benar-benar tidak lambat.